Tapi kalau saya pribadi sebenarnya ide untuk penulisan sejarah Indonesia itu saya setuju. Nah, dan harapannya itu jangan pernah dihilangkan. Karena tragedi-tragedi itu sampai hari ini beberapa masyarakat itu mengingat gitu kan. Dan bahkan merayakan ulang. Nah, kemudian ya banyaklah tragedi di Indonesia ini, dan itu sebenarnya menurut saya itu harus diceritakan karena itu bagian dari rangkaian sejarah Indonesia itu sendiri kan gitu. Nah, terus nih Di, selama Adli belajar ilmu sejarah di Fakultas Adab Humaniora Universitas UIN Araniri dan sudah baca beberapa buku ya, kira-kira Adli punya tokoh favorit? Gitu. Kalau tokoh favorit Bang kan, itu aku lebih ke umum sih Bang. Umum ya. Mungkin kebanyakan orang itu juga tokoh dia. Aku lebih ngambil ke ini Bang. Ke mungkin ini tokoh luar nih ya. Ya ini pasti kita tahu semua kok, umat muslim gitu. Aku lebih ke Nabi Muhammad gitu Bang. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut aku Bang kan, kita di Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Kan kayak gitu Bang. Tapi sekarang udah nggak Li? Sekarang kita nomor 2. Sekarang mana Bang? Negara Islam terbesar sekarang nih Pakistan. Oke. Termasuk lah masih nomor urut gitu, masih besar lah ya. Masih besar. Dan memang Islam sekarang di urut yang kedua juga. Sekarang udah naik Kristen gitu Bang kan. Dulu pertama dengan apa? Agama terbesar di dunia Bang kan. Kristen pertama, Islam kedua gitu. Jadi di situ kan beliau itu nggak sembarangan orang kayak gitu Bang. Kan apa yang menarik dari Nabi Muhammad ini sehingga yang menarik tuh gini Bang, dia bisa apa yang para ilmuwan dan sejarah itu pun itu banyak berpatokannya ke sana gitu Bang, kayak gitu. Maksudnya gini deh, apa yang Adli kayaknya waktu di masa Nabi Muhammad itu dia punya pikiran A B C D, lalu dia melakukan A B C D sehingga itu men-trigger Adli, waduh ini harus kuterapin nih. Nah, misalnya hal-hal yang begitu tuh. Kan ini favorit kali nih kan. Oke, ini aku salut dengan beliau itu Bang gini, tentang kemanusiaan beliau Bang, penerapan terhadap bagaimana memperlakukan manusia, dan terkaitnya itu pasti ke sejarah juga. Di situ kita yang ini pasti mengakui kayak gitu Bang, bahwasanya beliau itu walaupun beliau dengan kekuatan yang dengan bagaimana kita ketahui, tapi beliau kalau memang bisa diselesaikan dengan kepala dingin, beliau tetap memilih itu gitu. Berbeda dengan dan di situ saya melihat beliau tidak ada memprovokator di tulisan dimanapun kita lihat, dari segi apapun itu nggak ada kayak gitu Bang. Jadi saya ingin menerapkan seperti itu. Contoh Bang kan, saya sekarang kan di pengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa kayak gitu. Di situ saya ambil prinsip itu Nabi Muhammad itu orang yang istilahnya utusan Allah kayak gitu Bang kan. Utusan Allah, dan kita ini sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan gitu. Setingkat Nabi Muhammad kayak gitu, dia masih ada berpatokannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan itu kan kembali ke sejarah. Beliau tidak melupakan gitu seberapa dahsyat, seberapa besar nama yang pada masa itu. Beliau tidak pernah melupakan istilahnya tempat tinggal dan keluarga itu nggak pernah ditinggalkan. Sekarang nih kita contoh lah Bang, kembali kita ke kita nih di Aceh Tenggara. Apakah orang yang meninggalkan kebudayaan itu bakalan jadi bodoh atau maju? Gitu. Contoh, kita itu disebut di sana Alas itu disebut dengan suku Alas di Aceh Tenggara. Di Aceh Tenggara kan maksudnya besarnya itu walaupun ada sukunya lain kayak gitu Bang. Suku Alas itu kan masuk apa di sana, di Cane lah dibilang gitu. Pas saya ini lagi lihat pimpinan kita di Rodotulah sana, Sarusidin Bina, kan beliau sudah profesor gitu Bang, profesor.
direktur di Rodotul Hasanah. Tapi setelah beliau kembali ke sana, beliau masih tahu arti apa itu adat di sana. Masih bisa berbahasa alas, masih bisa mengikuti hal-hal apa. Dan beliau udah keluar keliling Indonesia kayak gitu. Nah, jadi saya ambil di situ bahwasanya tidak ini Bang, bukan orang yang mengikuti budaya itu bukan yang kemunduran. Bukan orang yang tertinggal bukan ya. Orang yang tertinggal. Di Tetani itu bukan saya ini, maksudnya mengklaim dengan ini. Saya ingin mungkin di sini ada dilihat oleh pemerintah kebudayaan di Tetani. Saya ingin menerapkan bahwasanya bahasa alas itu tetap diterapkan itu, walaupun bagaimanapun ceritanya. Kenapa? Identitas orang itu pertama itu dilihat dari bahasa itu, Bang. Benar. Itu pasti itu. Dari logat pun mungkin orang udah tahu. Ini orang dari suku mana gitu ya? Mana. Mama nih, kan dari lingkungan aku aja lah Bang, dari di kampung tuh. Di kecil tuh udah diajar bahasa Indonesia gitu Bang. Orang sudah mulai melupakan bahasa daerah gitu ya? Bukan berarti nggak boleh bahasa Indonesia, itu pasti kita kan bahasa umum. Kan bahasa kita sendiri pasti kita tahu juga lah kayak gitu. Tapi bahasa kebudayaan dan identitas kita itu nggak boleh ditinggalin gitu. Ya betul. Dan saya sendiri dulu agak malu gitu Bang, pas dibilang, oh kok orang Las, kok bisa bahasa, agak malu sebelum masuk ke sejarah nih Bang. Dan saya itu terkagum dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat, dengan apa gitu, mencetus banyak buku, menemukan ilmu-ilmuwan sebelum ilmu-ilmuwan barat ditemukan kayak gitu Bang kan. Pesawat sudah ditemukan sama ilmuwan Islam, ilmu kedokteran juga ditemukan sudah dipelajari sama Ibnu Sina kayak gitu Bang kan. Dan mereka mendapat ajaran itu dari mana? Ya pasti dari Nabi Muhammad kayak gitu Bang. Jadi dari kita Islam, yang Islam nih maksudnya bukan mengklaim nih bahwasanya di sini membawa agama gitu, enggak gitu. Kan ini sebagai pendapat saya kayak gitu Bang kan. Mungkin ada dengan kawan yang non muslim gitu berpendapat bahwasanya ini itu mungkin ada statement lain mungkin kayak gitu Bang kan. Situ bahwasanya mereka ketika kita taat terhadap aturan yang kita yakini itu pasti membawa bekal kita Bang, membawa bekal kita menuju apa yang kita inginkan kayak gitu. Untuk Nabi Muhammad kan di situ memperbaiki adab dan akhlak kayak gitu kan, turun ke bumi. Kalau maksudnya kan kafir jahiliyah itu bukan mereka bodoh, buktinya mereka bisa menyusun strategi, bisa berpikir kan termasuk pintar. Tapi ada pokok ilmi kayak gitu di situ, menyempurnakan adab. Dan tokoh-tokoh itu juga sudah mengakui kayak gitu Bang kan. Bukan aku berarti nggak mengakui tokoh-tokoh sejarah lain, enggak kayak gitu. Yang tokoh sejarah lain itu pun bagus sebagai pencetus pemikiran yang sekarang ini kayak gitu Bang. Cuman kan Adli ini terlalu ke inti nih kayak gitu. Semua orang meyakini kayak gitu. Enggak, itu mungkin pendapat aku. Kenapa aku ini orang yang hebat bisa yang muncul itu juga mungkin mengikuti ilmu beliau kok kayak gitu. Enggak mungkin kan gitu Bang. Dari budaya, dari segi budaya itu yang ingin dirubah sih enggak, masih ingin memperbaiki. Nah, jadi sebenarnya Nabi Muhammad ini tokoh favorit semua umat muslim gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi bahkan Nabi Muhammad ini juga yang pernah saya baca dia juga menjunjung tinggi yang namanya toleransi ya, gitu kan. Betul. Karena di zaman dia itu dia pernah membantu umat Kristiani untuk membangunkan rumah ibadah mereka gitu kan. Betul. Nah, jadi ya toleransi dari Nabi Muhammad itu keren lah gitu kan, dan itu harus kita contoh lah di Indonesia ini karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bineka Tunggal Ika. Lalu kemudian kan Adli udah banyak nih tahu soal sejarah segala macam kan, khususnya sejarah Aceh mungkin. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai jika kamu bisa kembali ke satu periode, ya kan, periode sejarah maksudnya, kira-kira Adli mau ke masa apa Adli? Misalnya Adli udah pernah baca buku nih, ya kan, kayaknya aku pengen lah hidup di masa peristiwa inilah. Nah, gitu. Kira-kira itu di peristiwa baca gitu. Kok di Aceh Bang kan itu yang ini mungkin terkait skripsi saya juga. Ini udah mulai ya. Skripsi saya juga nih Bang kan. Saya ingin kembali di masa yang ada di kampung saya nih Bang. Oke. Ada antar konflik suku Alas dan Batak. Suku Alas dan Batak. Konflik sosial yang terjadi di situ.
di kampung saya. Di Kutacani. Di Kutacani, di Kuta Batu khususnya. Nah, saya ingin kembali kepada masa itu dengan perihal apa? Dengan perihal itu tadi Bang, yang saya bilang tadi udah bertolakan dengan Nabi Muhammad, yaitu toleransi di situ. Nah, di situ kok kita bilang suku Alas dan Batak, padahal kan Alas ini pun kebanyakan tuh kan, apalagi di Kota Batu tuh kebanyakan dari Toba atau Tapanuli Selatan sana tuh turunannya Bang. Kalau lihat dari marga kayak gitu. Saya sudah ada beberapa kali wawancara juga untuk perihal konflik ini, dan itu sekarang lagi saya teliti gitu Bang. Kok bisa terjadi konflik ini dan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang itu belum, agak bisa dibilang masih perang dingin lah ya. Perang dingin kayak gitu. Nah, jadi kan saya ingin kembali ke masa itu dengan ilmu yang sudah ada lah kayak gitu. Kalau saya kembali dengan pelong aja kan sama aja gitu Bang. Ini udah belajar sejarah nih, jadi tahulah metode penelitian apa yang mau dibawa kan, mau menelusuri gitu di kan. situ Bang kan terjadi antara suku Alas dan Batak itu, yang dimana di situ ada tentang politik, sosial, dan kebudayaan ada juga terjadi di situ Bang. Mungkin orang Islam nih menganggap orang itu Kristen ya harus diusir. Mungkin orang itu pendapatannya lebih wow dari ini, tinggal terjadi antara ini suku politik di situ. Mungkin kepala desanya ini, oh ini kayaknya kalau dipertahankan ini aku tergeser. Nah, karena kan banyak ini. Nah, disitulah aku ingin kembali meluruskan itu semua, bahwasanya kita harus hidup berdampingan dan bertoleransi sehingga sama-sama membangun sebuah kampung tersebut tanpa menjatuhkan satu sama lain, tanpa tumpah darah lah istilahnya Bang gitu. Harmonis lah. Harmonis lah bilangnya. Toh kalau kita sesama enak di situ kan sama-sama, maksudnya mungkin berbagi ilmu, pengalaman di situ, bahkan membangun sama-sama di situ. Dan mungkin kalau memang dari situ ingin menciptakan desa yang awal di Utatania itu memang yang betul-betul memberikan contoh lah istilahnya gitu. Bukan berarti yang lain aku nggak pengen kembali kayak gitu kan ya, istilahnya kan aku itu tadi kan kembali ke sejarah tadi Bang, ya pasti saya ingin terdekat dengan saya dulu, kelahiran saya kayak gitu. Nah kemudian Li, pertanyaan sebelum akhir, apa harapan Adli setelah lulus sebagai sarjana sejarah? Kira-kira setelah Adli lulus sebagai sarjana, apa harapan? Mungkin setelah saya lulus Bang kan, planning nih yang terdekat nih Bang kan ini saya alhamdulillah. Tapi yang masih berhubungan dengan sejarah Bang kan. Tapi saya berhubungan dengan sejarah itu, saya ingin mau lanjut S2 dulu Bang. Lanjut lagi kayak gitu. Saya rasa kurang saya kayak gini. Saya ingin melanjutnya di mana ya, yang jajah Indonesia, Belanda. Maksudnya kan saya ingin meneruskan ini, meneruskan rumus masalahnya saya dapat nih di Indonesia, saya sudah dapat, mungkin jawaban sudah ada ditemukan, mungkin ada jawaban yang belum ditemukan, mungkin ada yang di Belanda mungkin gitu. Kan harus ditemukan gitu Bang. Kan kita makalah diajar semester pertama tuh menyelesaikan rumus masalah, buat makalah nih rumus masalah bla bla bla. Rumus masalah itu kan terselesaikan. Mungkin selama ini saya rumus masalah itu udah dapat itu, dan jawabnya itu belum dapat semua. Insya Allah setelah saya lulus S1 dengan prodi sejarah dan kebudayaan Islam, saya ingin terlebih dahulu mungkin les bahasa gitu Bang. Les bahasa Belanda lah nih ya. Ya ada juga mata kuliah dengan bahasa Belanda kemarin itu, tapi lebih ke bahasa Belanda atau Inggris gitu Bang kan. Dan saya ingin mungkin di Leiden kayak gitu Bang, di S2 kayak gitu kalau ada rezeki mungkin ada yang ingin yang nonton nanti ada yang sponsorin kayak gitu, boleh hubungi DM saya lah Bang ya. Mungkin ini, dan saya insya Allah nggak bakal mengecewakan kayak gitu. Kalau saya akan bakalan menuntaskan tugas di Belanda gitu ya, saya untuk menulis sejarah Indonesia. Bukan untuk menulis Bang, saya memang betul-betul dapat intinya itu kayak gitu, ke akar-akarnya. Mungkin ngapain ke Belanda kan bisa di sini aja. Itu kan pendapat dari kawan-kawan kayak gitu. Pendapat saya ingin di situ, ataupun nanti nggak ke Belanda nih, ke Jerman apa gitu, cuman misi tetap sama, mempelajari lebih dalam kayak gitu, soal sejarah. Jadi menurut saya di S1 nih mungkin kan masih kurang lah kayak gitu Bang, belum tuntas kayak gitu. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang lebih pintar nih, saya udah tuntas, berarti
perlu saya berguru dengan mereka gitu bang kan. Nah, ini saya rajin ini teh. Perlu duduk kayak di warung kopi itu ya. Betul. Ngobrol soal sejarah ya. Betul. Nah, Mungkin terus nih di pesan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Adli bagi atau orang-orang yang pengen masuk ilmu sejarah, terus orang-orang yang sedang berjuang mau tamat sama kayak Adli sekarang untuk ilmu sejarah, kira-kira pesan-pesan untuk orang-orang yang suka dengan ilmu sejarah ini apa Adli? Ada nggak pesan-pesan terakhir mereka? Jadi nggak usah takut, nggak usah ini apa A B C D misalnya, ada nggak Adli? Jadi pesan-pesan saya kepada kawan-kawan yang nonton kayak gitu, yang mau masuk ataupun lagi berproses sekarang, yang harus kita capai itu satu kawan-kawan. Pertama, kewajiban kita itu mencari ilmu gitu bang. Pasti kayak gitu. Kita sudah ingin mempelajari sejarah dan kita harus bertanggung jawab tentang itu. Baik itu segi pembelajaran, baik itu segi materi dan segala macamnya, kita harus bertanggung jawab. Pada kawan-kawan yang ingin masuk sejarah, jangan berpikiran sejarah itu hanya membosankan. Nah, coba kawan-kawan masuk dan mempelajarinya, bawa enjoy santai saja, itu pasti bakal kawan-kawan membuka pikiran lebih luas lagi. Dan kawan-kawan yang bagi yang sekarang berjuang, yang belum sadar nih kan, kawan-kawan banyak main-mainnya mungkin kayak gitu bang kan, belum sadar nih bahwasanya kita tuh mahasiswa sejarah. Saya sarankan banyak-banyak baca buku, banyak-banyak cari di sosial media tentang apa yang ingin dipelajari supaya tidak blunder gitu bang. Sebenarnya kawan-kawan anak sejarah itu rata-rata memang gimana ya, pendapat sana sama sini mungkin agak berbeda. Kebanyakan ini A bilang blunder, B bilang blunder, C bilang sesuai. Itu nggak bisa kita pastikan kawan-kawan. Selama kawan-kawan tapi yang skill yang harus dimiliki oleh sarjana ilmu sejarah apa kira-kira Li? Skill ya, pertama yang dipelajarin lah kawan-kawan ya. Kalau di kita tuh kan ada skillnya itu bukan hanya sejarah aja. Bagaimana filologi, budayaan, terus antropologi, mungkin udah ada mencakup gitu bang kan. Di dalam ilmu ini ada dan sejarah itu sendiri kayak gitu. Jadi kan mungkin 4 nanya ini atau lebih, kawan-kawan harus paham nih apa yang ingin kawan-kawan pelajari. Khususnya tentang ontologi, epistemologi dan aksiologinya nih harus ngerti nih ya. Ya harus ngerti. Harus kawan-kawan tuh kalau udah masuk ke prodi sejarah itu kawan-kawan harus menerapkan nih apa di dalam diri kawan-kawan tuh yang enak dipelajari. Kalau saya sendiri lebih ke sejarah bang. Karena apa? Saya suka bercerita, suka mendengarkan cerita sehingga lebih masuk ke otak saya. Mungkin kawan-kawan ada yang lain lebih ke ini, itu bisa aja lihat karakter kawan-kawan itu di mana kayak gitu. Nah, dan ini bukan hanya sejarah aja bang. Seluruh mahasiswa kayak gitu juga harus menemukan jati diri dia kemana. Jangan cuman kawan-kawan ngambil jurusan yang bergengsi sekarang, tapi kawan-kawan tidak mempunyai skill setelah tamat kuliah. Itulah dimunculkan pengangguran. Nah, bukan karena kawan-kawan nggak bisa, emang kawan-kawan sudah salah milih jurusan, kawan-kawan gengsi terhadap jurusan nih. Tamat ini aku apa kayak gitu, ngapain? Coba kawan-kawan nih sejarah sekarang, alhamdulillah kalau saya ingin bekerja pun saya bakalan mudah nih dapat pekerjaan bang. Bukan cuman fokus ke ini, mudahnya gimana kayak gitu. Di kami sejarah nih bang kan ada tentang naskah kayak gitu. Itu kan masih banyak, itu udah diajari caranya bang. Dan itu bisa menghasilkan duit itu puluhan juta per tahunnya. Untuk menulis naskah? Bukan menulis bang, itu hanya mendeskripsikan foto kita up, itu bisa menghasilkan duit. Nah, itulah yang dimana kita harus sesuai pemahaman kita, kayak gitu. Kita cocoknya di mana? Jadi guru itu udah pasti, maksudnya masih pasti bisa kayak gitu bang. Walaupun kita bukan tarbiyah. Intinya sebagai mahasiswa sejarah ini ternyata juga mengasihkan gitu ya. Dan coba mulai pelan-pelan kita hilangkan tentang ternyata mahasiswa sejarah ini juga punya masa depan gitu. Betul. Ya kan, yang lebih baik. Sudah jelas bang. Siapa yang nggak tahu sejarah? Bahkan seharusnya ya mahasiswa sejarah ini ya dia perilakunya justru lebih bijak secara perilaku dan pemikiran gitu kan. Karena dia tahu sejarah gitu.
Oke, mungkin sampai di sinilah podcast kita, Adli. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita obrolin dan kita diskusikan tentang sejarah, pesanan kesannya kepada mahasiswa sejarah, atau ada yang orang mau mengambil ilmu sejarah gitu kan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana. Sekian dulu rekan-rekan Habitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, terakhir. Ada terakhir. Ya, yang kawan-kawan yang siswa silahkan di 2026 mendaftar semua ke jurusan sejarah dan kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Araniri. Nanti insya Allah mengasihkan di situ. Oke. Itu ya pesan-pesannya teman-teman. Saya sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.